Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 Jaringan Komputer dan Data akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yaitu physical layer atau lapisan fisik yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Haikal Zaki, saya sendiri, yang kedua Safira Nuranisa, yang ketiga ada Rafli Lima Dijaya, dan yang keempat ada M. Irfan Permana. Boleh di next. Yang pertama, physical layer. Physical layer adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI atau lapisan ini merupakan lapisan terendah dari 7 lapisan lainnya. Yang kedua ada 5 media fisik jaringan PHY atau physical layer. Yang pertama ada kabel, alat transfer yang paling utama digunakan. Jenis kabel yang kerap ditemui yaitu kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Yang kedua ada network interface card atau NIC. Nama lainnya adalah LAN card yang bertugas untuk meneruskan sinyal biner dari komputer sumber melalui perangkat keras berupa kabel NIC mampu memilih frame yang dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Yang ketiga ada hub. Hub digunakan oleh jaringan yang mengimplementasikan topologi bintang. Dengan adanya hub antara komputer user dengan klien dapat saling berbagi informasi sehingga menghemat kabel dan server. Yang keempat ada repeater, berfungsi untuk menambah jangkauan transmisi data tanpa melakukan penambahan server baru. Yang terakhir ada switch, sama seperti hub, hanya saja switch lebih selektif dalam memilih komputer klien yang berhak mendapatkan akses informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media transmisi. Media transmisi itu ada dua jenis, jadi ada yang kabel dan yang nirkabel. Untuk yang kabel, di sini adalah beberapa medianya, diantaranya adalah kabel kategori 3, yaitu kabel UTD dengan kualitas yang mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per second. Lalu ada kabel kategori 5, yaitu kabel dengan kualitas transmisi yang memiliki kecepatan hingga 100 megabit per second. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel ini adalah kabel yang menggunakan dua buah konduktor dan berguna untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Frekuensinya itu bisa mulai dari 300 kHz ke atas. Lalu selanjutnya ada kabel fiber optik, kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Segitu buat yang media transmisi kabel. Selanjutnya ada yang media transmisi wireless. Yang pertama jadi ada transmisi radio. Transmisi radio ini berguna untuk mengirimkan data. Cuman kelebihannya itu transmisi ini bisa mengirimkan isyarat dengan posisi yang sembarang, dan juga bisa sambil gerak-gerak gitu jadinya. Selanjutnya ada kabel microwave. Transmisi microwave. Transmisi ini adalah radio yang menggunakan frekuensi tinggi yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Segitu aja buat media transmisi. Fungsi physical layer yang pertama adalah menentukan metode pensinyalan, yang kedua melakukan sinkronisasi data, yang ketiga mendefinisikan link fisik dalam transmisi data, yang keempat adalah mendefinisikan kartulan, yang kelima adalah mengimplementasikan topologi jaringan. Menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan. Lapisan fisik bertugas untuk mendefinisikan metode pensinyalan untuk mendukung proses transmisi tersebut. Melakukan sinkronisasi data. Sebagai susulan terakhir, fungsi lapisan fisik dalam model OSI adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian pecahan data, dan bit-bit data. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada mendefinisikan link fisik dalam transmisi data. Lapisan ini menjalankan fungsi yang berhubungan langsung dalam media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan lancar dan sesuai protokol. Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi pengolahan besar tegangan listrik, penentuan jenis kabel serta konektor, dan pengontrolan maksimal dari panjang media transmisi. Next. Selanjutnya ada mendefinisikan kartulan. Keberadaan kartulan dibutuhkan dalam jaringan komputer karena dapat mempercepat proses pertukaran data. Walaupun sudah ada kartulan wireless, namun penggunaan kabel juga masih banyak dipilih. Pendefinisian kartulan dapat dibantu oleh layar fisik. Dengan begitu, LAN card dapat berkomunikasi dengan kabel ataupun radio tanpa mengalami kendala. Selanjutnya ada mengimplementasikan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah kerangka yang dibuat agar antar komputer dapat saling bertukar informasi. Jenisnya cukup beragam seperti topologi ring, star, bus, linear, dan hybrid. Dalam praktiknya, komponen yang berperan membantu mengaplikasikannya adalah physical layer. Lapisan fisik memiliki 4 bagian yang meliputi asymmetric digital subscriber line atau ADSL, ada symmetric digital subscriber line atau SDSL, hotspot, dan Wi-Fi. ADSL yang dikenal juga sebagai HDSL melakukan pengiriman data secara asimetrik. Dengan kata lain, kapasitas transmisi upstream dan downstream berbeda. Sedangkan SDSL melakukan pengiriman secara simetris dalam susunan OSI. Layar fisik berperan besar untuk menjalin komunikasi dengan berbagai media transmisi fisik. Karena keberadaannya yang cukup penting, maka bisa mungkin harus dicetak secara berkala. Apabila terjadi masalah, misalnya kabel yang terputus atau tiba-tiba mati lampu, maka jaringan komputer pun akan terus terkena dampak negatifnya. Terima kasih.